kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak berbohongi. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah buatku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak berbohongi. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah buatku. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak berbohongi. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah buatku, agar indah buatku. Kami memuji-Mu, Allahku yang hidup. Oh, Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak berbenih. Buatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan lebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau tetap bertata di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Tentanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, berdatang pelatarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah
kepada baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau terima setiap kebenaran dari firman itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas sukacita, atas damai sejahtera yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih juga untuk janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membuka hati kami akan siapkan hati kami untuk terima setiap kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang Kau berikan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kanaldo sudah bisa ambil alih. Halo, halo kedengaran semua? Kedengaran Kak. Oh, shalom. Ini sudah ke saya ya sekarang? Iya, shalom Kak. Salam juga, Kak. Iya. Ya, Halo, shalom semua, salam kenal. Oh iya, ya, terima kasih. Semua, shalom, selamat malam. Apa kabar hari ini? Halo, baik, baik. Mau disapa satu persatu tapi banyak. Tapi saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Semua dalam keadaan tidak pakai masker. Semua dalam keadaan aman. Aman, terkendali oleh Tuhan. Karena yang kelihatan muka-mukanya yang aman. Haleluya. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini berkat Tuhan yang dahsyat. Karena saya pada malam hari ini diberikan kesempatan dari teman-teman semua. Dan semoga teman-teman menerima saya, karena saya baru pertama kali gabung di pertemuan teman-teman ini, di ibadah ini. Saya merasa senang, terharu, bahkan merasa bangga karena kemurahan Tuhan. Di kesempatan yang indah ini saya berterima kasih kepada teman-teman, kepada semua teman-teman yang mempercayakan saya, terlebih khusus kepada adik saya, Nuna, ya, yang mempercayakan saya. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang berikan waktu dan kesempatan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Oleh sebab itu semua sudah siap ya teman-teman. Siap, siap. Oke. Kedengaran suara saya teman-teman? Iya, puji Tuhan kedengaran. Kedengaran Kak. Oke, puji Tuhan. Oke, ya terima kasih. Oke, tidak berlembatan waktu kalau kita melihat waktu terus berjalan. Teman-teman, pada intinya malam ini kita akan belajar firman Tuhan, akan renungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan.
Karena kita tahu dan kita percaya bersama, hanya firman Tuhan yang mampu merubah hidup kita. Hanya firman Tuhan yang mampu memulihkan hidup kita. Hanya firman Tuhan yang mampu menarik kita, membawa kita, yang dahulunya kita dari gelap, datang pada terang Tuhan yang ajaib. Menjadi muridnya Tuhan. Amin. Seperti yang menjadi tema kita untuk ibadah malam hari ini, saya percaya ketika teman-teman melihat tema, bahkan mendengar tentang kata atau kalimat murid Yesus, saya percaya semua tidak lazim dengan kalimat ini, dengan statement ini. Apalagi tema seperti ini, semua tidak lazim ya teman-teman. Semua pasti sudah ada pemikiran-pemikiran. Murid Yesus itu apa ya? Murid Yesus ini, murid Yesus ini begini. Dan banyak lagi murid Yesus itu pasti dia murid Yesus yang diberkati itu murid Yesus yang pasti dia harus menjadi saksi Tuhan. Semua kita yang pada umumnya malam hari ini kita adalah orang-orang masih muda semua. Sekalipun ada yang mungkin orang tua, tetapi kita terlalu tua semuanya. Oleh sebab itu pada malam hari ini, tidak berlambatan waktu teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Alkitab kita di dalam Injil Matius. Untuk kita sama-sama menyempurnakan tema kita pada malam hari ini, yaitu murid Yesus, kita akan buka di dalam Injil Matius. Teman-teman, sebelumnya saya mau katakan, saya sangat bersyukur atas anugerah Tuhan karena baru pertama kali ini saya melakukan sharing atau ibadah lewat via Zoom seperti ini, teman-teman. Baru pertama kali ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah sangat sering, tapi saya baru kali ini, teman-teman. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan bawa kita membaca kebenaran dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, semua pasti sudah tahu mengarah ayat ini kemana. Injil Matius pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang keempat, mulai ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Dengan waktu yang sudah diberikan, kita akan belajar sebisa kita untuk kita belajar dalam pimpinan firman dan Roh Kudus pada malam hari ini. Injil Matius pasal 4, mulai ayat yang ke-18, saya baca kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sana, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ayat 22, ayat yang terakhir, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus, mengikuti dia. Puji Tuhan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu pembacaan firman Allah pada malam hari ini tidak lazim lagi bagi kita. Sudah sangat familiar. Amin. Apalagi
kita yang dahulunya pernah jadi anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ini banyak kali dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu, ya. Salah satu tentang cerita-cerita buat anak-anak sekolah minggu, salah satu ya ini, pembacaan ini. Jadi saya percaya ini tidak lazim lagi bagi kita semua. Boleh dikatakan mungkin ada beberapa orang berkata bahwa ini cerita yang sudah biasa. Karena cerita ini dari anak-anak sekolah minggu kita sudah tahu. Dari tentang cerita-cerita anak sekolah minggu, yaitu Sakeus, Yunus, bahkan salah satu ini tentang murid-murid yang dipanggil Tuhan Yesus yang pertama. Sekali lagi saya mau tekankan, ini sudah tidak lazim lagi bagi kita. Tetapi, saya pribadi sangat terberkati ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mengaitkan dengan diri saya pribadi. Firman Tuhan ini, ketika firman Tuhan ini saya renungkan, saya baca berulang kali. Firman Tuhan ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Sangat memberkati saya pribadi. Oleh sebab itu saya ingin sharing pada kita malam hari ini tentang cerita firman Tuhan ini. Teman-teman tahu enggak? Teman-teman tahu tentang kisah dari cerita ini. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ada perbedaan tentang, saya mau mengawali teman-teman sebelum kita masuk pada intinya. Ada perbedaan tentang rabi orang Yahudi, ya teman-teman. Rabi orang Yahudi atau dikatakan di sana rabi orang Yahudi itu adalah guru kebenaran. Dan Yesus yang adalah guru atau rabi. Ada perbedaan atau ada sangat jelas sekali perbedaan atau pola dari cara rabi orang Yahudi, bahkan rabi Yesus memuridkan orang-orang. Kalau rabi orang Yahudi, ketika saya belajar, ternyata rabi orang Yahudi, mereka memuridkan orang, tetapi mereka tidak punya inisiatif untuk mencari orang untuk dimuridkan. Mereka tidak ada inisiatif. Tidak ada inisiatif untuk mencari murid-murid, untuk mereka muridkan. Jadi sederhananya begini, bahwa rabi-rabi orang Yahudi, mereka hanya tinggal di tempat dan menunggu orang datang kepada mereka untuk mendaftarkan diri menjadi murid mereka. Tetapi, cara Yesus memuridkan itu luar biasa beda, saudara, ini berkati oleh Tuhan. Cara Yesus memuridkan, dia datang mencari murid untuk dimuridkan. Cara Yesus, polanya Yesus berbeda jauh. Nah, ini yang sangat menarik dan ini yang sangat luar biasa, teman-teman. Dari polanya Yesus memuridkan orang. Ketika Yesus memuridkan orang, dia tidak tinggal diam, tetapi firman Allah katakan, dan ketika Yesus, ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Yesus punya inisiatif. Yesus punya inisiatif untuk mencari atau merekrut orang untuk dimuridkan. Dan ini cara yang sangat luar biasa, dan ini cara Yesus yang konsisten. Mengapa saya katakan demikian? Ini cara Yesus yang sangat dari saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dari saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, teman-teman, bukan Adam dan Hawa itu ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka cari Allah. Tidak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Melainkan mereka bersembunyi, tetapi Allah lah sendiri yang berinisiatif datang mencari mereka. Dan sampai kita tahu dalam pembacaan firman Allah, di dalam firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang ke dunia ini, Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itulah cara Yesus yang saya katakan tadi yang sangat menarik dan luar biasa. Itulah pola Yesus memuridkan orang. Yesus datang, Yesus memanggil kita. Saya percaya semua ini dipanggil oleh Yesus. Amin. Semua kita pada malam hari ini,
Kitalah pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Yesus untuk dimuridkan Yesus lewat firman dan Roh Kudus. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Pertama, menjadi murid Yesus itu apa? Dan yang kedua, apa harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid Yesus? Yang pertama, menjadi murid Yesus itu apa? Dan yang kedua, apa harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus? Mari teman-teman kita lihat kebenaran firman Allah dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Firman Allah katakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita fokus kepada kata ikutlah aku, kata ikut mengikuti atau didasari dengan kata ikut, saya percaya kita semua punya pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Apa sih ikut itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Apa sih mengikut itu? Apa sih mengikut itu? Mungkin kalau saya punya anak saya mengikuti saya ketika saya ke pasar, anak saya mengikuti saya. Ketika saya berbelanja, anak saya mengikuti saya. Dan lain sebagainya. Itulah mengikuti. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini saudara diberkati oleh Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia, saudara diberkati oleh Tuhan. Dia memakai kata bahwa mari ikutlah. Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahasa asli, dia tidak ada kata mari di sana, saudara. Dalam teks bahasa asli Alkitab terjemahan baru, itu Yunani, saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kata mari di sana. Jadi, di dalam terjemahan asli hanya berkata begini, ikutlah aku, datanglah di belakang setelah aku. Artinya Yesus berkata begini kepada Petrus dan Andreas pada waktu itu. Kalian berdua datang setelah aku. Artinya, mengikut Yesus, ikut terus. Mengikuti terus. Itu yang harus diikuti oleh Petrus dan Andreas pada waktu itu. Itu ikut terus. Jadi, sederhananya teman-teman yang Islam Yesus Kristus. Bagian yang pertama dari menjadi murid Yesus itu apa? Yang pertama, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sama seperti kita mengikuti pertemanan di Facebook, ya kan? Bukan hanya seperti kita mengikuti pertemanan di Instagram, bukan. Ada banyak orang ketika mengikuti pertemanan di Instagram. Contoh saya, teman-teman. Ada orang-orang yang ketika mengikuti pertemanan saya di Facebook, di Instagram, ada orang-orang yang ketika tidak sepaham dengan apa yang saya posting, tiba-tiba mereka langsung unfollow. Ya. Suka-suka mereka. Namanya juga pengikut Facebook dan pengikut Instagram. Suka-suka mereka mau follow atau unfollow, mau mengikuti atau tidak mengikuti, itu terserah. Tetapi beda dengan mengikuti yang dimaksudkan di sini. Mengikuti yang dimaksudkan di sini yang Yesus maksudkan kepada Petrus dan Andreas adalah selalu bersama-sama dengan Yesus. Amin. Selalu bersama-sama dengan Yesus. Menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus adalah selalu bersama-sama dengan Yesus. Selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kita harus ikuti. Apapun yang Yesus lakukan, kita harus ikuti. Itulah mengikuti Yesus. Itulah mengikuti Yesus. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Tujuan kita menjadi pengikut Yesus. Semua kita selalu berkata, ada pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Nah, jika kita mau seperti Yesus, kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Selalu bersama-sama dengan Yesus, supaya kita menjadi sama seperti Yesus.
Tidak mungkin, saudara diberkati oleh Tuhan, tidak mungkin kalau kita mau berkata kita mau seperti Yesus, atau saya seperti Yesus, tetapi tidak mau mengikuti Yesus. Tidak mungkin. Kita berkata bahwa saya mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, tetapi datangnya kita dituntut untuk benar-benar selalu bersama Yesus. Kita tidak mau. Itu tidak mungkin, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, teman-teman yang disebut Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengikuti Yesus pertama. Dan yang kedua, menjalankan misi Yesus. Teman-teman tahu enggak, teman-teman, tentang kisah dari seorang murid Yesus yang sangat berani dalam mengiring Yesus, dalam mengikuti Yesus, dalam pelayanan Yesus? Teman-teman tahu siapa dia? Sangat gampang, sangat mudah. Dialah Petrus, teman-teman. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang sangat berani mengikuti Yesus. Sampai-sampai dia begitu berani mengikuti Yesus. Sampai-sampai di ayat 16 di Injil Matius, Injil Matius pasal 16, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita boleh lihat di sana, Injil Matius pasal 16, di saat Yesus bertanya begini kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Mereka berkata, inilah Yohanes, Elia. Tiba-tiba Yesus pun langsung berkata begini kepada murid-muridnya. Kata kalian, siapakah aku ini? Dengan gagah berani, Petrus langsung berkata begini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Petrus dengan gagah berani, teman-teman, dia berkata begini, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat selanjutnya, Yesus kagum dengan pernyataan Petrus seperti itu. Dia kagum, sampai-sampai Yesus berkata begini, kalau mau didramakan, saudara, ini berkata oleh Tuhan, kalau kita drama, Yesus berkata begini, wow, amazing. Petrus, itu yang berkata kepadamu bukan engkau, tetapi Bapa di surga. Dan sekarang engkau mempunyai predikat batu karang. Di atas batu karang akan kudirikan jemaat. Dapat pujian dari Tuhan Yesus. Petrus adalah pribadi yang gagah berani. Tetapi teman-teman, ada hal yang sangat miris terjadi ketika sesudah perikop itu dan perikop sesudah itu ada perikop ketika Yesus berkata begini kepada murid-murid dan salah satu Petrus, sebentar lagi aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan diserahkan, aku akan dibunuh, dianiaya. Teman-teman tahu apa yang dikatakan Petrus? Petrus menarik Tuhan Yesus. Petrus menarik Tuhan Yesus dan Petrus bilang begini. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Tahu enggak teman-teman, apa yang Yesus katakan kepada Petrus pada waktu itu? Yesus bilang apa? Enyala engkau, enyala iblis, engkau batu sandungan. Engkau batu sandungan, enyala iblis. Teman-teman, pertama ini Petrus di perikop sebelumnya dia dapat penerangan dari Bapa di sorga tentang dia menyebutkan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dia dapat predikat bahwa dia adalah Petrus batu karang. Tiba-tiba di perikop sesudah itu, Yesus katakan dia batu sandungan, nyala iblis. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik yang kita boleh belajar dari Petrus dalam dia mengikuti Yesus. Saya katakan tadi mengikuti Yesus tidak mudah. Harus kita ikuti apa yang Yesus mau, supaya kita setiap hari menjadi sama dengan Yesus. Tetapi apa yang dialami oleh Petrus? Petrus menghalang jalan Yesus untuk mengerjakan karya keselamatan. Petrus tarik tangannya Yesus, dia menghalangi Yesus, dan dia katakan, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Yesus bilang begini, enyalah. Semua kita tahu arti enyalah, ya kan? Pergi. Tetapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks asli bahasa Yunani, saudara diberkati oleh Tuhan, kata enyala dia berkata bahwa bukan hanya sekedar Yesus bilang enyalah pergi. Tidak teman-teman. Yesus bilang begini,
pergilah ke belakang. Yesus bilang begitu kepada Petrus. Mengapa Petrus sampai ditegur dan ditekankan seperti itu oleh Yesus? Ternyata, teman-teman, Petrus ingin memimpin jalannya Yesus. Ada berapa banyak orang Kristen yang hanya ingin mengikuti jalan Yesus ketika jalan Yesus enak-enak, teman-teman. Coba kita baca dalam pasal itu, di perikop itu, di situ setelah Yesus bilang, "Enyalah iblis, engkau menjadi batu sandungan." Ayat-ayat selanjutnya berkata bahwa kita harus mengikuti Yesus, harus pikul salib dan sangkal diri. Mengikuti Yesus harus pikul salib dan sangkal diri. Dan yang kedua, teman-teman, menjalankan misi Yesus. Saya katakan tadi, menjalankan misi Yesus. Kita baca ayat selanjutnya, teman-teman yang Yesus Kristus. Ayat 19 di kalimat selanjutnya, firman Allah katakan, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berarti saudara diberkati oleh Tuhan. Dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Ketika kita dipanggil oleh Yesus, tujuannya kita untuk memuji, memuliakan Yesus, dan kita mengerjakan misi sorga. Kita mengerjakan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Berarti pemuritan atau menjadi murid Yesus itulah sangat penting dalam pribadi Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sangat menarik dari Injil Matius ini tentang pemuritan. Mengapa pemuritan sangat penting dalam Yesus? Kalau kita lihat awal pelayanan Yesus di Galilea, di pasal 4 ini awal pelayanan Yesus diawali dengan pemuritan. Dan di akhir pelayanan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat-ayat yang terakhir diakhiri pun dengan pemuritan. Firman Allah katakan, "Pergilah dan jadikanlah bangsa muridku." Berarti kesimpulannya saudara diberkati oleh Tuhan, pemuritan sangat penting dalam hidup Yesus. Pemuritan sangat penting dalam hidup Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita menjadi murid Yesus, kita siap untuk memuridkan, menjalankan misi Yesus. Amin. Siapa di sini teman-teman yang suka memuridkan orang dengan kebenaran firman Tuhan? Harus, teman-teman yang disebut Yesus Kristus. Anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, yang direkrut oleh Bapa di sorga, dipanggil dari gelap datang pada terang Tuhan ajaib. Tujuannya agar supaya kita memuji, memuliakan Tuhan, dan kita mengikuti Dia, dan kita menjalankan misi sorga. Yaitu apa? Ketika kita jadi murid, dimuridkan untuk memuridkan. Amin. Dimuridkan untuk memuridkan. Karena itu tujuan Yesus panggil kita. Dan seterusnya, saudara diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua, harga apa yang harus kita bayar, teman-teman? Harga apa yang harus kita bayar? Yesus katakan, firman Tuhan katakan, ayat 20, "Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia." Petrus dan Andreas pada waktu itu ketika dipanggil oleh Yesus langsung meninggalkan jalannya, yaitu meninggalkan pekerjaan mereka. Ini sederhana, teman-teman. Sederhana. Siapa di sini yang mengikuti Yesus meninggalkan pekerjaan, teman-teman? Seolah-olah teman-teman tangkap apa yang saya katakan, "Aduh, saya ini sementara kerja, pekerjaan saya lagi bagus-bagusnya nih. Apalagi sekarang sementara mungkin di daerah teman-teman lagi PPKM." Apa? Lagi dalam pembatasan ruang kerja, lingkup dan berhenti bekerja. Singkat saja teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada konteks ini, waktu itu Yesus hadir secara fisik. Amin. Pada saat itu Yesus hadir secara fisik, teman-teman. Jadi,
Memang harus seperti itu. Ketika mereka dipanggil oleh Yesus, harus meninggal. Ketika Yesus memanggil Petrus dan Andreas dan mereka ada di padang gurun, manalah mungkin mereka membawa jala-jala mereka. Mereka akan tebarkan di padang gurun untuk apa? Itu konteks Yesus hadir secara fisik. Tetapi sekarang, tidaklah kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Karena Yesus hadir secara roh dan firman Allah. Amin. Artinya sederhananya begini teman-teman. Ketika kita dipanggil Yesus, dimuridkan oleh Yesus untuk memuridkan dan bayar harga, ternyata harganya apa teman-teman? Kita boleh lihat kebenaran firman Allah, teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus. Yang kedua, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, ayat yang ke-21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, itu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Dan yang kedua, harga apa yang harus dibayar? Tinggalkan keluarga. Siap meninggalkan keluarga mengikuti Yesus, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, konteksnya sama. Pada waktu itu Yesus hadir secara fisik. Jadi mereka meninggalkan ayah. Tetapi sekarang Yesus hadir secara roh dan firman. Sederhananya firman ini seperti ini, teman-teman. Sederhana ayat ini, pengertiannya seperti ini. Ketika kita mau mengikuti Yesus, jangan sampai pekerjaan dan keluarga menjadi penghambat kita untuk kita semakin hari mencintai Tuhan. Amin. Jangan sampai keluarga dan pekerjaan menjadi penghalang kita untuk kita semakin sama seperti Yesus. Mungkin ayat-ayat ini sederhana bagi teman-teman. Tetapi bagi banyak orang atau di belahan-belahan dunia lainnya, atau di kota-kota lainnya, ketika mereka mengambil keputusan mengikuti Yesus, ada orang tua yang membuang anaknya, saudara. Ada keluarga yang rela berkata bahwa warisan keluarga tidak lagi menjadi milik karena engkau telah mengikuti. Ini saudara diberkati oleh Tuhan. Sedikit lagi akan diakhiri khotbah saya, teman-teman. Di poin ini saya akan bersaksi, teman-teman. Saya akan bersaksi bagaimana saya dipanggil Tuhan menjadi muridnya Kristus. Dan Yesus muridkan saya dengan firman dan Roh Kudus. Sampai di titik ini saya ada melayani Tuhan. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mohon maaf teman-teman. Saya tidak mau banggakan latar belakang saya. Tidak sama sekali. Saya tidak mau banggakan latar belakang saya yang dahulunya saya seorang mantan penjahat, teman-teman. Tidak. Saya dahulu seorang mantan orang yang rusak. Orang yang kacau. Orang yang jijik. Yang hina. Bahkan banyak kali dikatakan sampah masyarakat. Saya tidak mau banggakan teman-teman. Tetapi saya mau kaitkan dengan poin saya terakhir ini. Bahwa ketika saya dipanggil Tuhan pada tahun 2015 dengan satu situasi kondisi yang sangat tidak baik. Saya ada di dalam penjara, teman-teman. Di dalam penjara dengan kasus pembunuhan. Berkelahi sampai korban saya meninggal. Dan saya divonis hukuman dituntut 10 tahun penjara, dan saya divonis 7 tahun penjara. Dimasukkan di penjara tahun 2012, dan oleh karena anugerah dan kemurahan kasih karunia Tuhan, saya ditangkap Tuhan di dalam penjara. Dan saya mau tekankan, penjara tidak bisa merubah orang. Polisi pun tidak bisa merubah orang. Tetapi yang mampu merubah orang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang mampu merubah orang hanya Yesus Kristus Tuhan. Saya katakan tadi, bukan inisiatif saya datang kepada Yesus. Tidak. Yesus yang berinisiatif datang kepada saya. Yesus yang berinisiatif datang panggil saya. Dia berkata begini kepada saya. Naldo, engkau adalah milikku. Engkau bukan milik dunia ini. Engkau adalah milikku. Dan saya mengalami pemulihan tahun 2015. Proses pemulihan yang saya alami, teman-teman,
Tidak gampang karena saya dahulunya orang suka pesta pora, seks bebas, pakai narkoba, obatan terlarang. Benar-benar jatuh ke dalam kejahatan yang jahatnya, sangat menyakiti orang tua, menyakiti masyarakat, bahkan terutama menyakiti hati Bapa di surga. Tetapi sekali lagi, karena kasih karunia Allah, saya mengalami pemulihan. Dan tahun 2015, dalam satu situasi kondisi yang sangat dramatis, saudara, diberkati oleh Tuhan. Saya bersama teman-teman di dalam sel, lagi pesta miras, teman-teman. Kalau di Manado bilang cap tikus. Di sini katanya ada beberapa teman orang Manado. Teman-teman, di sini nggak ada yang minum cap tikus. Nggak ada, teman-teman. Semua di sini sumber tobat semua ini. Nggak ada yang minum cap tikus hari-hari ini. Kalau mungkin ada orang berkata begini, oh ada karena mau menangkal corona. Saya pernah dengar kalimat seperti itu di Manado. Oh, orang perlu minum cap tikus. Biar 1 leper katanya. Hanya sekitar 1 leper lah. Ketika kita mau di swab, mau di rapid, kita perlu minum cap tikus supaya racunnya hilang katanya. Kalau hanya sebatas itu tidak mengapa, teman-teman. Alkohol juga obat, teman-teman. Tetapi 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas mematikan, teman-teman. Dan saya waktu itu bersama teman-teman 5 orang di dalam sel, saya lagi pesta miras. Singkat cerita, ternyata cap tikus itu, miras itu dicampur dengan metanol dan spiritus. Artinya minuman yang mematikan. Minum, teman-teman. Ketika sementara minum, ya biasalah kalau orang lagi minum, lagi miras kan, lagi udah berlebihan mabuknya. Kalau mohon maaf bicara, teman-teman, kalau mau muntah itu enak, teman-teman. Kalau mau keluarkan itu racun di dalam perut itu enak. Saya merasa enak pada waktu itu, 5 kali saya muntah. Mohon maaf bicara. Tetapi ketika saya muntah sudah 10 kali, sudah 20-an kali, ternyata saya bukan muntah lagi minuman, yang saya muntahkan cuma darah. Yang keluar darah, dan darah yang keluar. Darah. Sampai saya sudah terpelungkup di kloset pada waktu itu, di kamar mandi. Mohon maaf bicara, diandaikan ini kloset ya. Lubang kloset, mulut kloset. Mulut saya sudah seperti ini dengan kloset. Sudah hanya jarak seperti ini, saya sudah tidak berdaya lagi. Karena yang keluar hanya darah dan darah. Yang keluar darah dan darah. Hampir 20-an kali muntah, darah yang keluar. Di titik 0 hidup saya, pada waktu saya tidak bisa berbuat apa-apa. So, tidak ada daya lagi. Tidak berdaya sama sekali. Tetapi di hati kecil, berkata begini, Naldo, engkau sudah tidak mampu lagi. Minta tolong sama Tuhan. Saya tidak hiraukan suara yang pertama. Suara yang kedua, sama seperti itu, saya tidak hiraukan. Suara yang ketiga, sama seperti itu. Suara yang keempat, sama seperti itu, baru saya hiraukan. Saya katakan begini, iya Tuhan. Saya minta tolong. Saya sadar, ketika itu saya sudah di tempat tidur. Dan pada malam itu, saya merasakan hancur sehancurnya hidup saya. Hancur secara fisik, secara organ tubuh karena darah yang keluar. Hati saya hancur pada waktu itu. Saya merasakan hancur. Karena saat pada titik itu, teman-teman, semua dosa yang saya perbuat ditunjukkan kepada saya. Dilihatkan kepada saya. Dosa zina, dosa memberontak kepada orang tua, ditunjukkan kepada saya. Semua dosa pelanggaran. Dan di saat itulah, firman Tuhan datang kepada saya. Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata bahwa, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Saya merasa jagoan, minum cap tikus, mabuk merasa jagoan, bunuh orang saja merasa jagoan. Tetapi firman Allah katakan, terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dan ayat-ayat terus datang kepada saya. Dan sampai satu titik saya mengalami pemulihan total dari Tuhan. Dan saya bebas dari penjara 2015. Saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Ini kaitannya dengan poin saya yang terakhir, teman-teman. Ketika saya pulang kampung, pulang rumah, dan saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, orang tua, tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Orang tua katakan begini kepada saya, kamu bukan lagi keluarga kami. Saya alami itu, saudara, yang berkati oleh Tuhan. Kamu bukan lagi keluarga kami. Marga saya Tampung Angoy, papa saya katakan begini, kamu bukan marga Tampung Angoy lagi. Tetapi saya punya tekad, karena yang memanggil saya bukan manusia, yang memanggil saya bukan pendeta, yang memanggil saya Juru Selamat, Yesus Kristus. Dan itu saya melayani, sampai detik ini melayani Tuhan. Sekalipun ada harga yang terus dibayar. Harga-harga yang terus dibayar. Banyak orang hari-hari ini, ketika mau bayar harga dengan Tuhan, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda, apa yang pada umumnya mengikat anak-anak muda? Untuk tidak mau bayar harga untuk sama seperti Yesus. Untuk setiap hari sama seperti Yesus. Anak-anak muda, ada teman-teman pernah sharing kepada saya masih terikat dengan porno, saya masih terikat dengan seks bebas, saya masih terikat dengan film-film porno, saya masih terikat dengan games online, dan terikat dengan hal-hal lainnya. Saya mau katakan teman-teman, di dalam Kristus Yesus kita harus tinggalkan semua itu. Tujuan kita sorga yang kekal. Amin. Tujuan kita kekekalan. Ketika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, ketika kita sudah disucikan oleh Tuhan, lewat darah Yesus yang mahal di atas kayu salib, kita harus memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Menjadi murid Yesus, dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Amin. Dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Menjadi saksi Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat sharing kita malam ini, lewat ibadah, jadilah murid Yesus yang setiap hari berserah kepada Tuhan. Jadilah murid Yesus yang setiap hari berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Saya akan serahkan ke pemimpin pujian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman semua, Haleluya. terima kasih Ronaldo untuk kebenaran firman Tuhannya. Ini berkati kepada kalian dalam keluarga. Sedikit informasi teman-teman, WL kita langsung pamit tadi karena dia dapat pasien kritis, jadi dia langsung berangkat tadi, selesai pelayanan langsung berangkat. Dihubungi langsung karena dia mendapatkan pasien kritis, jadi dia langsung berangkat. Jadi tidak bisa ibadah bersama kita. Nah, teman-teman, kita akan sharing bersama, namun sebelumnya kita akan berdoa bersyafaat dulu. Ya, teman-teman yang rindu untuk didoakan, teman-teman yang punya pergumulan, silakan bisa sampaikan di chat. Nanti akan didoakan oleh yang sudah bertugas pada malam hari ini. Saya akan kasih waktu sekarang 21.02, saya kasih waktu
5 menit teman-teman yang rindu untuk didoakan bisa sampaikan di chat room. Ada yang boleh atau yang mau tanya-tanya lah, bisa mau ambil waktu dan kesempatan saya berikan, dan teman-teman yang mau didoakan silakan sampaikan lewat chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Silakan. Yang mau tanya-tanya, silakan tanya-tanya. Oke. Jadi teman-teman sedikit informasi, kalau Kak Naldo ini orang Tumohon juga, ya kayak Orang Leilem, tinggal di Leilem. oh Tahililu ya, orang Manado. Ya, saya ketemu lagi, saya kenal Kak Naldo lewat media sosial juga. Kami banyak sharing-sharing ya, gimana Kak Naldo bisa mengenal Tuhan sampai dengan saat ini, semua karena penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kesaksian hari. Oke. Ada yang mau tanya-tanya silakan. Mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan hari ini silakan, masih ada waktu. 2 menit lagi. Oke, ada Free Boss. Hai. Nggak jadi tidur dia ya karena mau ibadah, jadi nggak jadi tidur. Oke. Teman-teman yang teman-teman yang bisa on cam, yang lagi nggak sibuk, yang jaringannya lagi bagus, bisa on cam, kita bisa kenal satu. Oh ya Kak, ada tanya Kak, saat ini pelayanan di mana? Oh iya. Saat ini pelayanan menjadi pendeta pembantu di Desa Leilem. Gereja lokal saya GPDI Zaitun Leilem. GPDI Zaitun Leilem. Oke, GPDI Zaitun. Teman-teman yang di Manado, kalau selesai PSBB bisa ibadah bersama yang dekat. Oke. Sekarang teman-teman bukan mau, kan pertanyaannya kan pelayanannya di mana? Sambil saya pelayanan menjadi pembantu gembala di GPDI Zaitun Leilem, saya juga hari-hari ini udah 1 tahun lebih terjun dalam pelayanan penginjilan jalanan yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalan. Kayaknya saya pernah nonton di Facebook dulu. Bang Naldo ya? Iya. Iya. Saya mengikuti channelnya brother. Ya? Ya, saya Leo. Saya mengikuti channelnya dulu. Oh. Jadi itulah teman-teman, dan terus topang pelayanan penginjilan jalanan ya teman-teman. Semua teman-teman terus topang penginjilan jalanan hari-hari ini ada di lorong-lorong, di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan beberapa bulan yang lalu atau udah 1 tahun ada tim penginjilan jalanan dari kami diutus beberapa orang ke NTT waktu itu, kalau nggak salah ke Soe atau apa ya, ada beberapa tempat sih di pasar-pasar di NTT. Itu semua karena kasih karunia Allah, biar terus kita saling topang dalam doa, kan tujuan kita sama, tubuh Kristus, satu tubuh untuk kemuliaan nama Tuhan.
Oke teman-teman, karena sudah waktu, nanti kita akan lanjut sharing selesai doa syafaat. Untuk yang bertugas, silakan berdoa sesuai dengan pokok doa yang sudah saya kirim. Oke, di sini ada 4 orang ya yang diminta untuk didoakan. Ada saudara kita dari Taiwan, Mongi, ada juga Kak Encil, dan ada juga dari Kak Riselino. Ada juga Kak Regan Erik. Hanya itu yang minta didoakan. Oke, mungkin tambahan dari saya itu kita tetap dukung Indonesia dalam tangan Tuhan, biarlah pemulihan terjadi atas Indonesia supaya kita juga aman dalam komunitas kita, tidak menjadi penghalang untuk kita di saat-saat COVID seperti ini. Kita juga jangan lupa berdoa untuk Indonesia lah, kita serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ini itu. Ada lagi teman-teman untuk tambahan pokok doa? Saya Oke. ya minta dukungan doa juga buat keluarga saya di kampung sana, karena kemarin tanggal 30 itu kan ada pemilihan kepala desa gitu. Nah itu karena kebetulan yang salah satu calon itu termasuk kakak saya, kakak saudara itu, dan adik saya itu satu orangnya yang adik kandung saya itu setelah pemilihan itu karena kalah itu mereka bilang ada yang buat orang tuh, jadi tiba-tiba pingsan gitu, saya ditembak orang gitu. Jadi saya minta dukungan doanya biarlah politik itu tidak menjadi permusuhan bagi keluarga, tetapi politik itu menjadi satu pengetahuan yang baru gitu. Karena kemarin saya telepon keluarga di kampung, beritanya seperti itu. Dan mereka juga, orang tua saya juga belum percaya kepada Tuhan, dan ya inilah tanggung jawab saya juga sebagai anak Tuhan dan sebagai pelayanannya untuk membawa kabar baik bagi mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dari Kak Leo atau dari Kak Paul. Ada tambahan lagi dari Kak Erigon, doakan supaya untuk hasil tes lanjutan studi sastra Inggris, semoga hasil tes tanggal 16 Juli nantinya. Oke. Dan berdoa juga buat Kak Satri dalam berlayar menuju Sumba ya. Sekarang dalam perjalanan tapi masih ambil bagian dalam Zoom kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanannya sampai ke tujuan, bertemu dengan keluarga dengan semua. Haleluya. Seperti Rasul Petrus ini. Dan teman-teman, saya juga minta topangan doa. Karena saya ini belum lama menikah kan teman-teman. Si keluarga muda baru beberapa bulan teman-teman. Bulan Maret yang lalu menikah. Didoakan agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi rumah tangga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam kehendak Tuhan, tolong doakan agar memiliki keturunan ilahi. Haleluya. Mohon doanya teman-teman. Siap. Oke, kesempatan. Sudah bisa berdoa ini? Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehari penuh Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk kami beraktivitas, dan pada malam hari ini Tuhan kami sedang mengadakan ibadah, pujian, penyembahan, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini walaupun kami hanya via Zoom. Kami bersyukur kan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan melihat kami anak-anak muda yang Tuhan sudah pakai dan Tuhan sudah tolong kami. Kami membawa doa kami ke dalam tangan Tuhan, segala pergumulan kami. Kami mendoakan buat teman kami, Christopher, yang ada di Taiwan. Kami berdoa untuk dia Tuhan supaya selalu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga supaya keluarga Christopher yang ada di Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan semua aktivitasnya dan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat teman kami Kak Satrida yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk kembali ke NTT. Tuhan tolong dia di perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, agar dia bisa bertemu dengan keluarga, dan Tuhan senantiasa selalu menjaga dia dalam segala apapun yang dia lakukan. Kami berdoa juga Tuhan buat teman kami, ada Kak Angelo yang saat ini sedang menjalankan persiapan ujian akhir di kampus. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai dan memberkati segala persiapan yang ada agar dia bisa selesai dalam studinya dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat Kak Paul Bora yang ada di tempatnya berada Tuhan, agar supaya dia dan keluarganya diberikan kesehatan selalu, dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, bahkan gangguan-gangguan orang jahat Tuhan. Tuhan tolong dia dan keluarganya agar nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat Kak Riselino yang ada di tempatnya berada Tuhan, agar supaya Tuhan menjamah papanya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, agar Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, bahkan penyertaan Tuhan selalu menyertai Papa Kak Riselino ini, dimanapun dia pergi, dia berada, agar dia menjadi berkat. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Kak Dragon Eric. Kami berdoa agar supaya dia dalam aktivitasnya, dalam keluarganya, ataupun dimanapun dia berada Tuhan, agar supaya senantiasa selalu ditolong dan dijaga dan dijamah oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan kami untuk Saudara Rama, agar supaya dia dan keluarganya senantiasa selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan senantiasa selalu menyertai dia dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami berdoa agar supaya mereka sekeluarga diberkati oleh Tuhan dan dijamah terus, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat berkat-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang pada malam hari ini yang telah membawakan firman Tuhan, Kak Naldo. Kami berdoa agar supaya Tuhan, dia dan juga sekeluarganya agar diberkati dan diberikan keturunan Tuhan yang dari Tuhan, agar supaya keluarga ini senantiasa selalu menjadi berkat untuk Tuhan dan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, dimanapun
bangsa dan negara ini sedang mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan Tuhan. Kami berdoa agar supaya bangsa dan negara kami ini dipulihkan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk memulihkan bangsa dan negara kami agar bangsa dan negara kami ini bisa memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa suatu saat nanti penuaian jiwa-jiwa baru akan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan Tuhan tolong juga pemimpin bangsa dan negara kami yang ada di tingkat pusat sampai yang ada di tingkat-tingkat daerah Tuhan, sampai ke tingkat-tingkat pedesaan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup memakai pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan saja agar Tuhan bisa memakai pemerintah kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini, bahkan yang ada di bumi ini Tuhan, Tuhan pakai terus mereka agar supaya mereka juga dipakai oleh Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-hambamu ada di dalam tangan Tuhan untuk dipakai lagi lebih untuk menuai banyak jiwa-jiwa baru yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang peristirahatan kami, sepanjang malam hari ini. Tuhan tolong, Tuhan bangunkan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada teman semua. Oke, semua bisa on cam, kita foto bersama dulu. Yang pakai laptop mungkin. Kalian bisa, Kak Joshua? Ya, bisa. Mohon senyum ya. Teman-teman semua bisa. Ada Kak Tommy, ada Kak Brian, apa lagi? Kak siapa ini? Kak Alvindo bisa on cam. Parenti Ardina Gajah. Oke, sudah siap semua? Siap semua. Udah, 1, 2, 3. Oke. Jadi lagi. Ayo gaya, Bang. Lagi? Lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Siap, nanti saya share ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk ambil bagian pada malam hari ini. Dan teman-teman, ada beberapa pengumuman. Seperti biasa, kita punya grup Telegram. Mungkin Kak Angelo bisa share linknya. Teman-teman yang belum gabung dalam grup bisa bergabung dalam grup. Teman-teman yang mau berbagi kebenaran firman Tuhan saat teduh dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa sampaikan lewat grup Telegram ataupun melalui grup WA. Teman-teman bisa hubungi admin untuk bisa bergabung di grup WA. Atau teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram, silakan bisa ambil bagian di grup Telegram. Mungkin Kak Angelo. Oke. Ya, nah teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih karena sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Ya, teman-teman, kita masih ada beberapa waktu ke depan. Teman-teman mau sharing, silakan. Atau yang mau live, silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga, jangan semoga lah. Percaya bahwa setiap hari kita selalu diberkati dalam kondisi keadaan apapun. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tetap percaya.
Amin. Amin. Berlayar, selamat berlayar. Ya, terima kasih juga Pak Pendeta untuk firman-Nya. Iya, sama-sama. Tuhan berkati. Sama-sama Pak, kita orang Manado. Saya juga turun Manado sih, tapi palsu. Amin. Manado, iya Manado. Ada Manado. Kalau channelnya Bang Naldo ini saya ikutin di Facebook waktu pelayanannya di depan Indomaret kalau tidak salah. Iya Bang. Oh iya. Iya. Ya. Saya ikutin channelnya. Saya lihat di situ juga. Puji Tuhan. Ya nanti kalau nanti saya share ya link Facebook yang nanti live. Oke. Oke. Nanti saya bisa minta nomor WA-nya lewat Ana ya. Iya. Nah, boleh sharing. Iya, brother. Iya. Sama-sama saling Iya. menguatkan orang semua. Tidak Iya. ada yang lebih, tidak ada yang kuat, tidak ada yang jago. Sama-sama orang saling. Betul. Kebetulan kan kakak saya juga ya berumah tangga di orang Manado, suaminya orang Manado. Cuman saya tidak tahu Manado bagian mana. Nanti kalau so aman ini Pasir Manado. Oh boleh Jo, boleh. Banyak orang Manado mau sambut ini. Banyak orang Manado udah kuliah. Muka-muka Manado, Yosua Wa'ani, di Lelem banyak Wa'ani. Iya Kak. Soalnya paman saya jemaat di gereja lokalnya Kakak. Oh iya, siapa? Ada banyak sih paman saya yang nama Roni Waadi. Oh, Om Roni, iya. Iya. Banyak Wa'ani di Lelem, banyak. Keluarga Iya. besar, salah satu keluarga besar Wa'ani. Salam kenal Kak. Iya, sama-sama. Yosua stay di mana? Saat ini lagi di Gorontalo Kak, sama ibu. Oh, mantap. Semangat di sana TKK. Siap. Mbak Bungkus Jo. Apa kabar Pak? Ada yang Oh baru iya, nih, ada Mbak yang Ayu. baru ya. Ada Kak Maria Kristi, ada Kak Febian Kaleo. Pantasan Kaleo ganti nama Kak Pau. Bukan. Halo Kak Paul. Oh, nggak tahu. Kalau Paul itu nama baptisan saya dulu. Jadi makanya saya pakai nama Paul. Tiba-tiba ada kembaran saya di sini begitu. Jadi pas juga saya rubah nama. Ya, saya pengen sharing sedikit dari Ronaldo tadi. Boleh ya? Boleh. Iya. Tadi Bang Nando kan berkata bahwa kita mengikut Tuhan itu harus siap, sedia. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sudah dalam Tuhan, kita harus tahu bagian kita itu sebagai apa. Jadi kita harus paham maksudnya Tuhan itu manggil kita itu untuk apa. Nah, kebetulan kemarin saya juga bawa renungan di gereja dan bahkan tadi ada ibadah juga saya ikut, dan sampai saat ini kayak firman ini walaupun berbeda tema tapi kayak berseri begitu. Nah, kayak berseri. Jadi saya pengen berbagi kepada teman-teman bahwa benar ketika kita kadang kita menjauh, tetapi ada saja firman-firman Tuhan itu yang mengingatkan kembali supaya kita kembali kepada di mana tujuan kita yang sebenarnya begitu. Nah, ya saya juga memang bukan dari keluarga Kristen. Kalau orang Sumba berkata itu orang Marapu gitu, atau animisme, atau menyembah atau berhala. Dan orang tua saya itu
ya adat keras gitu, dan bahkan sampai sekarang. Nah itu kalau setiap tahun ada upacara adat di kampung, bapak saya atau kakak saya itu yang duluan turun di dalam altar untuk apa hewan atau begitulah. Saya tidak terlalu ikuti masalahnya karena saya sudah lama tidak bergabung dengan hal itu. Nah itu yang mereka ikuti, dan baru saya seorang diri yang masuk Kristen tahun 2012, dan Tuhan manggil saya juga untuk kuliah di STTT. Ya, di sini saya kuliahnya itu di STT Immanuel Pacet, Surabaya, Jawa Timur, sekolah Yayasan GSCPDI atau Gereja Pentakosta. Jadi saya sekolah di sini, kuliah di sini. Memang pada waktu masuk pertama itu saya merasa kok begini ya, begitu, kayak gini gitu. Saya itu 1 bulan itu merasa tidak nyaman, benar, tidak aman gitu, karena pergaulan kita dari luar kan beda toh. Nah, ketika kita sudah masuk di tempat yang baru, pasti ada sesuatu yang baru juga yang kita harus terima gitu. Tapi puji Tuhan ketika saya masuk, saya mulai bertanya, akhirnya saya menetap. Gitu. Saya menetap, dan puji Tuhan sekarang sudah selesai, dan ya sambil menulis buku juga, ya puji Tuhan bukunya juga sudah jadi ya sedikit promosi begitu. Mantap. Iya, jadi sedikit promosi. Ya, memang kalau perjuangan itu, saya sempat gagal juga, bro. Sempat gagal juga di STT itu. Ada sedikit masalah yang benar-benar saya itu merasa sudah mungkin berakhirlah saat ini. Dan malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya hanya Tuhan tolong, semoga ada toleransi. Itu yang ada dalam pikiran saya, dalam otak saya. Dan puji Tuhan ada toleransi, dan mereka tahu saya juga di kampus seperti apa anaknya, dan puji Tuhan saya bisa selesaikan sampai saat ini juga, dan bahkan mereka minta saya juga sebagai staf di kampus. Jadi wow, luar biasa gitu. Jadi anak ya, bukan saya membanggakan diri juga, saya dari kampung, dari desa yang pelosok sekali, tapi kenapa kok Tuhan memakai saya itu seperti ini gitu. Dan saya bisa membantu teman-teman yang dari Sumba juga. Ya, saya dipercaya juga dari kampus untuk merekomendasi anak-anak dari NTT, gitu, dari Sumba. Dan puji Tuhan itu satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Yaitu kita harus melakukan poin yang kedua tadi, misi. Tugas kita itu sebagai apa? Yaitu kita harus menjalankan. Gitu. Dan di situ yang membuat saya merasa terpukul juga. Terus yang ketiga, tentang Bro Naldo katakan tadi, kita meninggalkan pekerjaan usaha. Benar. Saya Bro, benar waktu itu di SMK, mungkin Kak Satri tahu saya. Saya di SMK juga ya, pernah sekolah SMK saya juga kejuruan peternakan. Dan saya ditawarin dari kepala sekolah itu sebagai ya asisten juga jurusan peternakan gitu, kontrak. Itu saya dijanjikan 2 tahun itu langsung PNS gitu. Jadi siapa yang tidak mau suka kan pasti suka, pasti mau. Tapi saya menolak dengan satu tujuan bahwa saya harus mau belajar lagi. Terus yang kedua lagi waktu praktek di Bali. Saya praktek di Bali, Dinas Provinsi Bali, Peternakan Bali. Minta saya juga untuk sudah ada perlengkapan semua bro. Rumah ada, motor ada, makan minum semua lengkap. Tapi saya menolak juga dengan begini. Saya masih mau belajar, mau sekolah, cari yang ilmu baru lagi. Jadi itu perjalanan hidup saya, banyak cerita dan banyak liku-liku. Kalau masalah namanya namanya kolokan, namanya ejekan, saya sudah alami. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu di saat saya jatuh, dia membangkitkan saya. Jadi solusinya ya kepada Tuhan. Intinya berdoa. Dan kita mengakui bro dan semuanya Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati bro. Di
diam semua. Terima kasih kalian. Ada yang mau melanjutkan. Ada lagi teman-teman yang mau sharing, mau cerita-cerita, mau berbagi, silakan. Kak Reselino, halo Kak, boleh kenalan? Tanya, ada beberapa ini teman-teman yang baru bergabung. Boleh buka mic-nya. Ada siapa? Ada Kak Christopher. Tadi ada kakak siapa nih? Halo, ada Kak Maria. Shalom Kak Maria. Shalom. Salam kenal semuanya. Saya baru di sini ya. Iya. Saya izinkan saya perkenalkan nama sama asalnya. Iya. Nama saya Maria Kristi Karatahi. Asal saya dari Halmahera, lebih tepatnya Tobelo. Nah, saya sekarang lagi di Salatiga, Jawa Tengah. Lagi nih kuliah. Dan saya baru karena saya ini chat siapa? Kak ini yang di IG, makanya saya ingin bergabung. Nah, terus dia kasih linknya yang ini, makanya saya bisa bergabung di sini. Saya ingin lebih mengenal Tuhan lebih dalam dengan teman-teman, bisa sharing-sharing. Oke, terima kasih Kak Iya, Maria. Bisa bergabung di grup. Ada grup Telegram, linknya sudah dikirim. Kalau mau bergabung, mau sharing-sharing, silakan. Atau mau bergabung di grup WA, nanti bisa hubungi admin yang ada. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi. Tadi itu Kak Reselino. Dari tadi nggak mau bicara. Kak Reselino diam itu emas ya. Diam itu emas. Bisa buka mic-nya. Halo, shalom. Halo, shalom. Kita cuma perkenalan tuh cuma shalom. Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Ada Kak Febi. Halo Kak Febi. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kesempatan. Jika tidak ada yang bertanya, tidak ada yang sharing-sharing lagi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tadi ada orang baru di sini. Ada Erdika Justina Sari Siliu. Halo Dek, bisa kenalan dong. Iya, bisa hidup nyalakan mic-nya, bisa kenalan. Shalom teman-teman, selamat malam. Halo. Shalom. Shalom. Ya, mungkin sebagian teman-teman semuanya udah tahu kalau nama saya itu Ardika Justina Sari Zilebo. Dan kembali saya menyapa teman-teman pada malam hari ini. Mungkin nggak sering saya masuk di Zoom, tiap melaksanakan kebaktian melalui Zoom, tapi pada malam hari ini saya hadir. Walaupun bentar saya live, bentar masuk. Gitu. Salam kenal semuanya ya. Shalom.
Oke, terima kasih. Dari tadi Justin perkenalan ini di Kakak Satri ketawa terus, tidak tahu ada apa ini. Oke. Mas Satri senang dikit lagi nyampe Sumba. Masih lama, Kak. Masih 1 malam. Masih 2 hari. Hari Rabu Oh, baru masih 2 hari. nyampe. Oh, hati-hati di jalan ya. Tidur juga rasa-rasa loh ya. Biasanya di kapal itu kita nggak tahu. Jadi Iya, Kak. Oke, teman-teman semua. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Ya, teman-teman yang sama-sama Kak Kamia. Nggak ada cara makan-makan ya? Makan-makan online ya. Apa yang bisa dimakan di sini? Ada pisang ini. Oh, tadi kan sudah makan toh. Firman Tuhan tuh kan makanan rohani. Makanan Makan yang pisang ada di sekarang. sini, hand sanitizer, apa lagi? Mana yang belum bisa dimakan? Jam makan babi putar. Kak Satri jalan dengan damai ya, sampai dengan selamat. Dan kembali dengan selamat juga. Ya. Kalau Kak Satri pengen makan ikan gampang ya, tinggal mancing. Kenapa? Tinggal mancing. Rencana mau buang diri sebenarnya, cuma tidak ada masih surat nikah belum terima. Oh, ya kita doakan supaya temukan jodohnya ya. Amin. Belum temukan pemilik siapa pemiliknya ya? Tulang rusuk Kak Satri. Pemiliknya siapa kan belum temukan. Kenapa, Kak? Kalau tulang rusuknya Kak Satri, yang pemilik tulang rusuknya kan belum ya. Tunggu. Ibu Negara, saya doakan ya supaya cepat-cepat dapat jodoh yang baru, yang setia Amin, gitu. Kak. Amin. Saya doakan dari sini. Itu doa terbaik dari anak negara itu, dengar betul. Terima kasih anak negara. Sama-sama Ibu Negara. Dia. Oke, baik teman-teman. Kanaldo izin, tadi ada beberapa teman-teman yang mau minta nomornya Kanaldo, nanti saya kasih ya. Oh, oke. Ya. Siap. Jangan bosan-bosan kalau aku minta. Bang Duta kayaknya mau bicara tadi itu. Tapi dipotong sama Anda. Enggak. Silakan Kak Duta. Windra mau kesaksian kan? Kak Windra mau kesaksian. Oh iya. Kok sehat kita Kak Duta? Iya. Sehatin ya. Ayo Windra. Udah lewat waktunya, nanti kapan-kapan aja. Soalnya kalau saya kesaksian terlalu panjang. Oh iya ya, sudah malam. Oke. Waktunya tidak jalan kok. Kita tunggu ya janjinya. Waktunya tidak jalan, jadi waktunya tidak berjalan. Cuman menit saja. Oh, Satrida ini lagi di kapal ya? Iya, dia punya kapal sendiri Kanaldo. Oh, mantap. Mantap kan? Mantap. Nanti kalau kita ke NTT ke Manado, kita pinjam kapalnya Kak Satri. Amin. Luar biasa. Kaleo Pokoknya aman dalam pertolongan.
Kalau saya Oh, Satri nakodanya. Ini dari tadi juga berusaha datang cari jaringan sampai dikunci. Itu pun jaringannya ya Tuhan. Pokoknya mudah-mudahan dia cari jaringan tidak memadai sama sekali. seharusnya Kak Satri tadi jalan beli sinyal 2. Satunya dibungkus gitu. Sebenarnya seperti itu, tadi di Bali mau bungkus, cuma ya tidak bisa turun. Kak Satri itu sinyalnya GSM ya? Iya. Bisa sedikit mati. Mati pun tinggal air laut tinggal terima kan. Ini lagi apa? Ini lagi apa sih? Lagi sementara. Soalnya Surabaya ini mau zona hitam.